Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mr. Joe di pembelajaran teknologi informatika. Nah, bagi sekalian, informatika adalah pembelajaran yang dimana kita harus bisa update dalam memakai alat teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana kita lihat nih di sini gambar ya, bahwa seperti hologram kayak gini, kemudian ini ada kode istilah 0101 itu sebagai bilangan binari atau digital, bahwa teknologi digital ini sudah merambah kepada semua elemen, baik itu di industri, di pendidikan, pekerjaan, semua sudah menggunakan yang namanya teknologi informasi atau teknologi informatika ini. Perlu diketahui oleh kalian bahwa informatika adalah singkat katanya ya, informasi secara matematika, informasi secara matematis, informasi yang dituangkan dalam bentuk matematis nantinya berbentuk digital. Singkat kata, kalau kalian ingin tahu bahwa digital itu sebenarnya terdiri dari dua pilihan sebenarnya, ya atau tidak, tutup atau buka, in atau out, input atau output. Dan di sana ada elemen-elemen titik-titik yang sebenarnya sederhananya hanya membuat sebuah formasi ya tidak ya tidak tidak ya tidak ya 111 atau 0000 atau 101. Intinya kita itu sebetulnya dihadapkan pada satu pilihan, ya atau tidak, 1 atau 0, tutup atau buka, atau nyala atau mati kalau dalam mengaktifkan seperti lampu di dalam satu ruangan. Nah, sekalian, itulah singkatnya bahwa informatika itu adalah membuat sebuah informasi komunikasi yang didigitalkan. Nanti akan lebih lagi. Selanjutnya perlu kalian ketahui, kemudian tentang alat-alat teknologi yang nanti akan berkembang. Nah, sekarang ada handphone atau smartphone sebagai media alat untuk berselancar, browsing, cari tahu lebih banyak lagi, berkomunikasi lebih jauh lagi, bukan hanya dalam satu provinsi, bukan dalam satu negara, bahkan kita bisa berkomunikasi di luar daripada itu ya, secara internasional dengan terhubung internet. Nah, inilah nanti yang akan berkembang ya, bahwa teknologi informasi dengan smartphone yang sekarang sudah berkembang sebetulnya itu adalah alat komputer portable-nya, komputer yang sudah sudah dimikrokan, sudah dikecilkan. Nah, kita bisa mendengar musik, kita bisa membuat sebuah jaringan, kita bisa akses internet, kita bisa mengatur, kita bisa searching ya apa yang kita inginkan. Selanjutnya perlu kalian ketahui juga di informatika nanti dalam sebuah perkembangan informatika itu seperti ini, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran nanti akan membuat sebuah skema seperti ini, membuat sebuah hasil dari pemeriksaan, kemudian diilustrasikan dalam layar seperti yang ada di sini ya, hologram ini ya, bagaimana seorang dokter bisa memeriksa pasiennya dengan menggunakan teknologi berbasis IT atau teknologi komputer itu sendiri. Nah, itu nanti yang akan berkembang. Kemudian selanjutnya juga perlu kalian ketahui di sinilah terkoneksinya perangkat satu dengan yang lainnya, smartphone, kemudian laptop, kemudian tab, dan juga ada PC dan lain sebagainya. Itu semua media yang ada
bisa saling terhubung, sehingga memudahkan kita untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan benar tentu yang kita harapkan. Dan selanjutnya juga ini perlu kalian ketahui dari masa lalu ya, bahwa alat komunikasi ini dimulai dari yang namanya pentungan gitu ya, atau trompet gitu ya, kemudian juga lonceng, ini tanda masuk sekolah, keluar sekolah pakai lonceng. Kemudian ini kaleng sebagai kalau zaman Bapak itu sebagai alat permainan ya, untuk bermain ya, karena kalau bermain ingin dapat suara melalui kaleng, dua kaleng gini yang mengantarkan gelombang suara melalui benang ini. Nah, itu sebenarnya sederhananya dari alat komunikasi ini kemudian dikembangkan yang nantinya akan menjadi kayak pecinyo atau telepon atau bahkan handphone ya. Dan ini juga ini telegraf ya, atau yang pakai kode ya, dah ya, atau sandi Morse. Nah, itu alat komunikasi yang dikembangkan zaman dulu juga. Dan di sini juga ada di radio juga, itu menjadi salah satu alat untuk memberikan informasi. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui juga, nah di sini adalah perangkat keras ya. Perangkat keras ini yang juga pernah Bapak sampaikan sebetulnya di kelas 7, 8 ya. Dan sekarang sudah kelas 9, tidak salahnya Bapak mengulas kembali bahwa perangkat keras yang harus kalian ketahui ini secara globalnya seperti ini ya. Ada mouse, monitor, dan di sini nggak ada monitor, ini ada monitor ya. Nah, ini ada monitor, kemudian ada keyboard dan mouse, kemudian juga ada CPU. Nah, di sini tidak digambarkan CPU, tapi ada komponen-komponen seperti RAM, kemudian ini prosesor, dan juga motherboard, dan hard disk, serta coolant atau ventilator itu ada di dalam CPU ya, ada di dalam CPU. Kemudian juga di sini ada scanner. Nah, ini scanner. Kalau sekarang kan udah printer sama scanner ya, yang di atas printer itu ada yang seperti ini ya, scannernya itu disimpan di atas printer ini. Ya, untuk mencetak kertas, printer, kemudian untuk merekam kertas itu pakai scanner. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang harus kalian ketahui itu ini adalah alat penyimpanan dari masa ke masa. Dari zaman dulu kala itu ada yang namanya, ada kaset pita ya. Kaset pita itu kalau kita tahu itu seperti untuk album musik itu dulu pakai pita ya. Dan kemudian di sini cuman itu pakai recorder, pakai tip ya kalau yang kaset pita itu. Tapi di sini nggak ada CD DVD ya, tapi di CD DVD juga menjadi alat penyimpanan. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, disket ya. Disket itu alat penyimpanan zaman dulu. Bentuknya gede, tipis, tapinya ini hanya sekitar berapa mega ya. Isinya itu tidak lebih dari 1 CD, bahkan ini lebih kecil ya. Kemudian ada yang sedang, kemudian ini yang magnetik. Nah, ini yang magnetik itu floppy disk ya, disket, ini sekarang sudah nggak ada. Kemudian ini hard disk ini dari zaman dulu sampai sekarang itu masih tetap dipakai karena ini ditanam di CPU sendiri ya. Hard disk kemudian sekarang ada bedanya, ada ATA, ada SATA. Jadi kabelnya ada yang pakai kabel besar, ada yang pakai kabel kecil ya, yang sudah di mikrostrukturkan. Dan ini alat penyimpanan selanjutnya ini masih dipakai sampai sekarang, seperti flash disk ini, kemudian ada SD card, kemudian ada memory card, ada
penyimpanan yang masih dipakai nih. Ini biasanya di kamera ya, kemudian juga dipakai di apa handycam ya, handycam dan kamera. Namanya card reader ya, card reader itu sebagai mediator untuk membaca dari apa yang namanya SD card ini masukin ke card reader itu bisa dibaca oleh komputer ya. Nah, itu alat penyimpanan dari masa ke masa. Selanjutnya, nah ini alat komunikasi dari masa ke masa ya. Ada zaman Motorola jadi handphone, kemudian ada internetnya ya. Ini telepon ya, ini telepon biasa kayak telepon rumah, tapi tanpa kabel ya, tanpa kabel. Ini juga sama kayak handy talkie kayak gitu ya. Kemudian ini yang Nokia Philips ya, jadi bapak juga pernah punya yang model kayak gini. Kemudian ada juga yang model Nokia yang masih tetap agak gede juga. Nah, di sini juga yang Ericsson T39 dan kemudian selanjutnya di sini ada peralihan dari handphone. Di sini nanti ada Samsung E250 ketika perbedaan ini sudah ada gambar, tapi gambarnya masih resolusi kecil ya, agak pecah-pecah gitu. Biasanya GSM bukan 3G 2G ya, sebelum ada 3G kemudian 4G kan gitu ya. Nah, ini sudah banyak fitur ya iPhone. Nah, ini banyak fiturnya, tapi waktu dulu sebelum ada BlackBerry juga ini sejenis BlackBerry ya. Jadi gambar masih belum sebagus sekarang. Nah, di sini juga belum ada kamera depan. Kalau kamera belakang kayaknya juga sudah ada juga. Kalau di sini juga smartphone nih dari Samsung Galaxy S2 sampai Sony Xperia ya, Samsung itu sudah ada kamera depan dan belakang, dan sekarang terus berkembang ya namanya alat komunikasi smartphone ini. Selanjutnya, Bapak perlu jelaskan juga setelah menjelaskan tentang perangkat keras dan sejarah alat komunikasi dan informasi. Sekarang ke aplikasi yang ada di komputer. Salah satunya adalah Office. Office ini aplikasi yang mendukung untuk keperluan kantor, makanya disebut Microsoft Office. Nah, di sini ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, dan Access. Yang sering dipakai adalah Word, Excel, dan PowerPoint, dan kemudian Access biasanya. Nah, Word untuk pengolah kata, Excel untuk pengolah angka, kemudian PowerPoint untuk presentasi, Access untuk membuat database, dan ini ada OneNote itu membuat catatan sebetulnya kayak bikin buku notebook ya, catatan kecil kayak bikin yang di kertas kecil kalau kita itu ya. Itu ada aplikasi OneNote itu seperti itu, tidak lebih dari seperti itu juga. Dan ada Outlook ini sebenarnya untuk langsung akses ke email biasanya ya, membuka email dan menyimpan email itu di Outlook. Kemudian ada Publisher. Nah, Publisher ini biasanya dipakai untuk bikin buletin ya, kayak bikin surat kabar kecil ya, itu buletin. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sebagai pengenalan di matrikulasi pelajaran informatika. Insya Allah untuk selanjutnya Bapak akan coba pemahaman kalian ya dengan kuisis, dan juga ada pertanyaan yang berbentuk Google Form. Kita menggunakan fasilitas Google dan menggunakan fasilitas aplikasi dari kuisis. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai matrikulasi untuk pembelajaran TIK ini.
tetap semangat dan kita harus update bagaimana bisa menggunakan teknologi secara tepat guna dan sehat serta positif selalu. Tentukan dari sekarang kalian mau jadi apa, gunakan teknologi ini sebagai media untuk kalian mempercepat apa yang kalian harapkan menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di kelas secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.